Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang 3 ciri seorang beriman. Berapa banyak kita berjumpa orang berkata, oh dia orang beriman. Yang sana berkata, oh dia orang beriman. Tetapi mengapa dikatakan orang beriman, tapi hidupnya tidak bisa menunjukkan bahwa dia miliknya Tuhan Yesus? Saat ini kita akan lihat satu bagian dari firman Tuhan, yaitu kitab Yakobus pasal yang ke-2 ayat yang 17 dan 18 yang berkata sebagai berikut. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kitab Yakobus ini sangat unik, sehingga beberapa orang tidak bisa menerimanya menjadi bagian daripada kanon Alkitab, yaitu Alkitab yang kita pegang hari ini. Mengapa? Karena di dalamnya seringkali orang berpikir, kenapa orang selamat iman kemudian tambah perbuatan? Berarti bukan karena kasih karunia. Oleh sebab itu kita perlu tahu latar belakang kepada siapa Yakobus mengirimkan suratnya ini. Yakobus ini adalah saudara daripada Yesus. Perhatikan dalam Yakobus pasal pertama, ayat yang pertama berkata sebagai berikut. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Maka penerimanya ini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan mereka berada di perantauan di luar Yerusalem. Dan pada waktu mereka menghadapi persoalan hidup seperti ini, disitulah muncullah satu bagian firman Tuhan. Ingat, Alkitab tidak turun dari langit, tetapi jawaban Tuhan melalui para rasulnya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sebuah jemaat tersebut. Nah, melalui bagian ini kita menemukan 3 hal yang menarik tentang 3 ciri seorang yang beriman. Apa cirinya? Yang pertama adalah memiliki iman. Jikalau seseorang berkata dia adalah seorang beriman, tetapi apa buktinya? Maka dia harus memiliki iman. Persoalannya, bagaimana dia bisa memiliki iman jikalau dia tidak tahu beriman kepada siapa? Hari ini banyak orang berkata saya beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus, Pak. Bagaimana kamu bisa beriman kepada Tuhan Yesus? Memangnya kamu tahu siapa dia? Tahu dari mana? Maka dari itu saudara, kalau kita belajar Alkitab dengan baik, tidak ada satupun orang yang bisa beriman kepada Tuhan jikalau dia tidak tersentuh kasih karunia. Itulah kata daripada Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi jikalau hari ini seseorang berkata dia seorang yang beriman, buktinya adalah dia sudah membuka hatinya, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Barulah dia disebut seorang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan Yesus. Dan orang kalau sudah beriman kepada Tuhan Yesus, perhatikan ayat yang ke-17. Ada satu diskusi menarik. Demikianlah juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka yang kedua, apa ciri seorang yang beriman? Bukan cuma memiliki iman, tapi yang kedua adalah menghidupi iman. Apa yang dia imani, dia hidupi setiap hari. Dia berjuang berdasarkan iman dia. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dengan cara apa? Beriman kepada firman, di mana janji-janji Tuhan untuk memulihkan hidup kita, menolong kita, menunjukkan jalan keluar. Itu semua tersaji di dalam Alkitab. Seseorang yang memiliki iman tapi dia tidak bisa menghidupi imannya, jangan-jangan dia seorang yang berkata saja, imannya kosong,
Tetapi jikalau dia mengatakan dia memiliki iman, maka akan tampak dari kehidupannya setiap hari. Dengan cara bagaimana? Dia menghidupi iman. Ini bukan persoalan karena perbuatan dia bisa selamat. Selamatnya oleh karena iman. Kalau kita selamat karena perbuatan, berarti karya Roh Kudus tidak mampu menyelamatkan kita. Namun, bukti daripada seseorang yang beriman, dia harus bisa menghidupi imannya setiap hari. Bagaimana caranya? Tidak mudah khawatir. Kalau orang suka khawatir, tandanya dia sedang ada pergumulan dalam imannya. Tidak mudah takut, tidak mudah gelisah, gampang mengampuni orang. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Karena dia tahu apapun yang terjadi, dia punya Tuhan yang sanggup membela dia, yang sanggup menolong dia, yang sanggup memberikan jalan keluar kepada dia. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Yaitu menghidupi iman kita. Mulai bangun pagi, datang kepada Tuhan dengan berdoa, baca Alkitab. Ketika menghadapi pergumulan setiap hari, ingat firman yang sudah kita baca. Pada malam hari, berdoa lagi sebelum tidur. Lebih bagus kalau kita mau membaca Alkitab kembali. Oleh sebab itu, seorang yang menghidupi iman tampak daripada perilakunya setiap hari. Apakah kita seorang beriman? Dari perilaku kita akan kelihatan di situ. Dan yang terakhir, ketiga, apa ciri seorang yang beriman? Pertama, dia memiliki iman. Yang kedua, dia menghidupi iman. Dan yang ketiga, menghidupkan iman. Maka iman ini akan mempengaruhi orang lain. Bahasa umumnya berdampak bagi orang lain. Perhatikan di ayat yang ke-18 dikatakan sebagai berikut. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, menghidupi iman di dalam diri, menghidupkan iman, menunjukkan kepada orang bahwa engkau adalah seorang beriman. Ketika kita memiliki iman, sifatnya adalah vertikal. Pada waktu engkau menghidupi iman, sifatnya sentral. Tapi pada waktu kita menghidupkan iman, sifatnya horizontal. Orang-orang bisa tahu bahwa kita ini seorang yang beriman dari perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Maka dari itu, kalau kita ingin tahu siapakah orang itu, apakah dia beriman atau tidak, atau apakah kita mau menguji hidup kita, apakah diri kita seorang beriman atau tidak, akan tampak dari perbuatannya setiap hari. Keselamatan hanya oleh iman. Tetapi ingat, perbuatan itu bukan ditambahkan. Bukan iman tambah perbuatan baru selamat. Oh bukan. Tetapi iman dan perbuatan. Itu tanda seseorang yang sudah memiliki Yesus. Tanda orang memiliki Yesus akan muncul dari buahnya. Orang bisa lihat buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan meluap-luap. Kenapa? Karena dia sedang menunjukkan imannya kepada Yesus. Kalau orang memiliki iman kepada Yesus, tapi dia tidak mau menghidupi imannya, maka dia akan mengalami kehancuran iman, bahkan keguguran di dalam imannya. Tetapi ingat, imannya tetap ada. Imannya tidak hilang. Iman tidak keluar masuk. Iman ada di situ. Iman tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Iman tetap. Tetapi bertumbuh atau tidak, itulah orang yang sedang menghidupi iman. Tetapi pada waktu imannya dia sedang hidup luar biasa, meluap-luap, rohnya menyala-nyala, dia akan mempengaruhi orang lain, menghidupkan iman, supaya orang tahu bahwa dirinya adalah seorang yang beriman. Hari ini saya tidak tahu persoalan Anda seperti apa. Kalau hari ini engkau takut dipanggil Tuhan, engkau takut mati, buka hatimu, undang Yesus, supaya engkau memiliki iman kepada Yesus. Kalau kita tahu kita ada janji keselamatan dengan Yesus, kita tidak takut mati, karena kita tahu akan berjumpa Tuhan Yesus. Tapi buktinya apa? Tiap hari berjuanglah untuk menghidupi imanmu. Datang kepada Tuhan, baca firman. Dan yang ketiga, kita harus menghidupkan iman. Tunjukkan kepada suamimu, tunjukkan kepada istrimu, tunjukkan kepada anakmu, tunjukkan kepada orang tuamu, tunjukkan kepada siapa saja bahwasanya engkau adalah seorang yang beriman. Dari mana? Perbuatan. Jadi, perbuatan dilihat oleh orang, iman dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak lihat perbuatan, lihat juga. Jadi jangan suka berkata, yang penting hatinya, Pak. Kalau hatinya baik, perbuatan pasti baik, bukan?
Tapi kalau hatinya jahat, perbuatannya bisa baik. Bisa, itu munafik. Tapi ada pula hatinya baik, perbuatannya bisa jahat. Bisa, itu munafik. Yang bagus, hati baik, perbuatan baik. Yang lebih mengerikan, hati jahat, perbuatan juga jahat. Maka hari ini, jangan suka berkata yang penting hatinya. Tuhan bukan cuma lihat hati, tapi lihat perbuatan. Karena perbuatan itu adalah buah dari hati kita yang sedang beriman kepada Tuhan Yesus. Salam hati gembira.